Setiap pebisnis harus menggunakan kostum badut ke kantor. Dengan revolusi ini, kantor-kantor abu-abu di kota yang biasanya terlihat sangat membosankan akan dipenuhi warna-warni kehidupan. Hey guys, it's Nasi and how are you guys? Welcome back to Generasi. Walaupun aku cinta Spooktober, aku juga kangen sama Generasi. Ngomong-ngomong tentang generasi, kita mau ngomongin general election. Gimana? Okay. Banyak orang yang mengatakan bahwa tahun 2023 ini adalah puncaknya tahun politik. Karena seperti yang kita tahu, tanggal 14 Februari 2024 nanti, Indonesia akan serentak melaksanakan pemilihan umum. Nah, tentunya sebelum kita memberikan suara ke salah satu calon pemimpin yang akan kita pilih, kita harus banget tahu visi, misi, dan juga program-program apa aja yang mereka sampaikan ketika mereka berkampanye. Dan aku juga sarankan kalian untuk aktif sebelum hari pemilihan umum untuk make sure memastikan bahwa orang yang kalian pilih adalah orang yang tepat. Selama masa kampanye, seorang kandidat biasanya mencoba untuk menjanjikan hal-hal yang akan memperbaiki hidup masyarakat. Banyak janji-janji yang akan memberikan perubahan yang lebih baik, tapi ada juga beberapa janji-janji yang bisa dibilang lumayan absurd, aneh, menarik. Hah? Gimana coba? Apa? Gitu. Mulai dari pemberian seekor binatang yang bisa dikendarai sampai kostum-kostum untuk para pebisnis. Hari ini kita akan melihat beberapa janji kampanye politik yang paling absurd. Jangan absurd deh, kurang baik gitu, kayak lebih ke paling kreatif. Kita hargai bersama-sama. Langsung aja without any further ado, let's get to the list. Kangen banget ngomong gitu. Kita akan mulai dengan yang ini. Satu kuda per warga. Vermin Supreme adalah seorang performance artist dan juga aktivis yang pernah mencalonkan diri sebagai kandidat presiden Amerika Serikat pada Pilpres tahun 2016 lalu. Dalam kampanyenya, dia berharap bisa melawan pasukan moral dan juga lisan. Dan dia menjanjikan guys, seekor kuda poni untuk seluruh rakyat Amerika Serikat. Free ponies for all Americans, one of the overlooked issues in America today. My Free Pony platform is, of course, a jobs creation program. It will create lots and lots of jobs. Menarik ya kan? Menurutnya, perekonomian yang berbasis kuda akan menciptakan banyak peluang kerja bagi warga Amerika. Sebentar Tika, kenapa selain itu Vermin ini juga menawarkan sumber energi baru? Sumber energi yang berasal dari zombie. Kalian bayangin gak guys, dengan memilih dia kalian gak akan cuman dapat kuda poni, tapi juga akan mendapatkan energi dari zombie. Tentunya banyak orang yang meragukan dan kayak, hah gimana? Tapi dia tuh berkampanye lebih dari 20 kota untuk mengumpulkan dukungan. Dan ini bukan pertama kalinya dia mengklaim bahwa dia akan menjadi kandidat presiden Amerika Serikat. Dan menariknya, dia tuh selalu bilang bahwa udahlah kalian percaya aja sama saya karena cuman saya yang mengerti apa yang terbaik untuk kalian. My name is Vermin Supreme. I am a tyrant that you should trust, and you should let me run your life. Because I do know what is best for you. Ya, tapi guys, kalau misalkan dia mampu merubah energi dari zombie, mungkin kita harus percaya sama dia. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Next ada janji menolak sensor pada anime. Aku bisa mendengar ada suara-suara yang langsung kayak, saya mau memilih kamu. Kamu mendapatkan suara dari saya. Hai. Dan pas banget sama anime. Jadi politisi yang satu ini adalah politisi dari Jepang yang bernama Yamada Taro. Dia dengan kampanyenya guys sukses meraih 514.000 dukungan untuk menjadi anggota dewan di Japanese House of Councilors berkat kampanye satu ini, dimana dia secara kuat menolak sensor dan mozaik di anime. Yamada ini sampai dijuluki The Defender of ACG, Anime, Comic, and Games. Dan dia jadi populer banget di masyarakat Jepang. Menurut Yamada, memburamkan adegan atau karakter di anime hanya membuatnya terlihat lebih erotis. Selain itu, Yamada juga menolak situs pembajakan dan menegaskan dukungannya untuk mengesahkan karya seni dan karya fiksi penggemar. Dan program kampanyenya ini terinspirasi ternyata guys dari keluarganya yang memang penggemar berat ACG. Bahkan anak perempuannya Yamada sendiri adalah seorang cosplayer. Wah.
Pasti banyak yang mimpi ya untuk menjadikan dia sebagai seorang ayah mertua. Bisa nonton anime bareng. Ya nggak pah? Iya. Hai, next ada pebisnis yang memakai kostum, guys. Jello Biafra adalah seorang vokalis grup band punk rock yang bernama Dead Kennedys. Enggak, aku nggak ngomong apa-apa. Tapi Neloris pasti tahu. Cuma mau bilang itu aja. Lagu-lagu dari band Dead Kennedys ini berisikan memang kayak kritikan politik, baik sayap kanan ataupun sayap kiri. Semua diterabas. Tas. Tahun 1979, dia maju nih sebagai calon wali kota dari San Francisco dan melawan Dianne Feinstein, seorang politisi yang sempat menjadi senator Amerika Serikat. Saat berkampanye, Jello mengusulkan bahwa setiap pebisnis harus menggunakan kostum badut ke kantor. Bayangin guys, dengan revolusi ini, kantor-kantor abu-abu di kota yang biasanya terlihat sangat membosankan akan dipenuhi warna-warni kehidupan. Hidung-hidung bola, kostum-kostum polkadot, celana-celana polkadot, dan kalian bisa meeting sama bos-bos CEO yang menggunakan wig kribo. Tentunya dia gagal, tapi dia nggak menyerah dan dia tetap lanjut dalam kampanye lainnya di tahun 2004 dan 2008. Tetap gagal. Kasihan. Next, janji mengakhiri kebosanan. Inilah janji yang aku butuhkan. Janji kampanyenya Alan Karuba ini agak beda ya sama kandidat-kandidat pada umumnya yang biasanya tuh fokus pada pajak, layanan kesehatan, kebijakan luar negeri, rumah DP 0%, kekuatan negara, dan sebagainya ya. Perlindungan maritim, Tika for President. Menurunkan angka kemiskinan, boleh. Ada lagi. Menaikkan GDP, mengurangi utang negara, menaikkan devisa. Di tahun 2000, Allen yang merupakan pendiri dari Anxiety Center, sebuah fasilitas yang bertujuan untuk menghilangkan masalah di lingkungan yang dapat mengganggu seseorang, mencalonkan diri sebagai kepala eksekutif dari partai Boring. Apabila terpilih, dia bilang bahwa dia akan menghilangkan kebosanan dalam pemerintahannya dan setiap warga negara akan mendapatkan akses terhadap hiburan terus-menerus. Dia mengusulkan ide seperti istirahat dansa wajib di tempat kerja dan adanya taman hiburan di setiap kota yang disponsori oleh pemerintah. Hey, sounds like a fun plan to me. Istirahat dansa wajib coba. Kita nggak ada kewajiban aja ada istirahat dansa juga. Coba Neroris, kalian mau nggak ada istirahat dansa wajib di tempat kerja kalian? Atau kalian kayak, please lah, biarkan saya beristirahat. Saya sudah lelah bekerja dan saya tidak mau berdansa dengan teman-teman kerja saya. Atau menurut kalian ini ide brilian pipi tembam? Komen di bawah. Next adalah mengganti jalan aspal. Butuh nih di Depok. Pada tahun 1970-an, seorang jurnalis dan penulis legendaris bernama Hunter S. Thompson itu pernah menyalonkan diri sebagai sheriff di Aspen, Colorado. Dia pernah berjanji bahwa dia akan menggantikan jalan aspal di Aspen dengan tanah dan mengubah nama Aspen menjadi Fat City atau kota gemuk. Bentar, ini menarik guys. Hal ini bertujuan untuk menghalangi pengembang berinvestasi di wilayah tersebut. Hunter yakin dengan menutupi jalan dengan tanah, kota akan menjadi lebih damai dan mengurangi kecelakaan lalu lintas. Jadi tanah dikasih aspal. Dia kayak, enggak, kita kasih tanah lagi. Mungkin konsepnya go back to nature, back to the future. Kembali ke masa. Siapa yang mau negaranya berkembang? Tentu tidak. Siapa yang butuh investasi? Tidak ada. Tapi guys, dipikir-pikir dia bilang, dengan menutupi jalan dengan tanah, kota akan menjadi lebih damai dan mengurangi kecelakaan lalu lintas. Ini sebagai warga Depok setuju aku. Karena banyak kan jalan bolong. Lebih berbahaya daripada jalan ditutupin tanah. Jalan bolong ditutupin nama pisang. Oh, ada jalan bolong yang ditutupi pohon pisang. Ya mungkin ini 11-12 sama ditutupin tanah gitu ya. Aspal yang ditutup tanah. Nggak apa-apa lah, daripada bolong-bolong. Next, membangun tembok pemisah. Aduh, dengernya aja aku rada dagdeg-dagdeg ya. Nah, tahu banget nih, salah satu janji kampanyenya Donald Trump di tahun 2016 adalah membangun tembok pembatas antara Amerika Serikat sama Meksiko.
build the wall, dia selalu kan bilang kan. We're gonna build the wall, we have no choice. Untuk membatasi imigran ilegal yang menyelundup masuk ke Amerika dan membawa kayak narkotika dan lain-lain. Saat akhirnya terpilih nih menjadi presiden, menariknya Donald Trump tuh bilang kayak, yaudah yuk Meksiko bangun temboknya. Meksiko kan kayak, hah? Tembok apa? Donald Trump bilang, lah tembok yang saya janjikan. Kamu bangun tembok biar orang-orang kamu nggak ke saya. Tembok sepanjang 1.600 km yang nilainya mencapai 25 miliar dolar. Kalau kalian jadi pihak Meksiko, kalian gimana guys? Ada orang rasis banget bilang kayak, ini banyak penyelundup nih dari negara ini gitu. Kita harus punya tembok yang akan membatasi orang-orang dari sana datang ke sini. Karena mereka penyelundup narkotika, hal-hal buruk. Begitu kepilih, dia kayak, hei Meksiko, bangun temboknya. Udah bikin tembok yang gue janjikan. Iya, ini kayak mau bikin pesta nih, tapi yang diundang suruh bayarin. Gimana coba guys? Ya tentulah Meksiko kayak enggak dulu. Lain kali mungkin kalau lebih masuk akal ya idenya Abang Trump. Dia kemudian meminta Kongres Amerika Serikat untuk mendanai tembok mereka dengan dana APBN dan sempat ditangguhkan oleh anggota Senat dan mereka menyetujui 1 miliar dolar di tahun 2021. Dan pembangunan tembok ini penting banget ya buat Donald Trump sebagai modal dalam bertarung di pemilu Presiden Amerika Serikat tahun 2020. Tapi sampai akhir masa jabatannya hanya sekitar 160 km tembok pembatas yang berhasil dibangun dan 560 km lainnya hanya berupa pagar besi. Lagi ide banget. Beratus-ratus kilometer ya. Tapi nggak apa-apa. Setidaknya jadi tembok ya kan guys, masih jadi tembok gitu. Setidaknya dia nggak kayak di Amerika Serikat nggak ada di tengah kotanya gitu. Ada pilar-pilar besi kan lucu banget kalau ada pilar-pilar besi yang nggak ada gunanya gitu di tengah kota. Kayak dana APBN-nya kemana? Lucu. Untung nggak ada. Next, terakhir. Oke, yang terakhir ada janji SIM seumur hidup. Nah, ini tuh dari Indonesia dan program yang nggak bisa dibilang aneh sih. Cuman lebih kayak unik ya guys. Di kampanye 2018 lalu, ada salah satu partai politik Indonesia yang menjanjikan program pemberlakuan surat izin mengemudi seumur hidup. Menurut penjelasan dari salah satu tim kemenangan partai tersebut, penggantian SIM setiap 5 tahun itu merepotkan masyarakat. Selain itu, program ini bertujuan untuk meringankan beban yang harus dibayar oleh masyarakat. Nah, tentunya ya guys, program ini mendapatkan pro dan kontra. Ada yang setuju kayak, ih bener banget nih, 5 tahun sekali, capek banget ngurusin SIM. Tapi ada juga orang-orang yang bertanya kayak, terus kalau ada apa-apa nih sama orangnya, tapi dia masih punya SIM yang berlaku seumur hidup, apa tidak bahaya untuk orang yang sudah tidak terkualifikasi memiliki izin untuk mengemudi di jalanan kita? Bagaimana kalau misalkan di antara 10-20 tahun sang pengemudi ini memiliki kondisi-kondisi yang membuat dia sudah tidak layak sebagai seorang pengemudi, baik dari fisik atau bahkan dari mental. Adanya perpanjangan SIM itu juga untuk mengidentifikasi layak atau tidak layaknya seseorang mengendarai kendaraan di jalan. Dan tentunya ya hal itu penting banget ya untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas dan mengurangi resiko untuk para pengguna jalan, masyarakat bebas. Sebenarnya daripada janji SIM seumur hidup, kayaknya kita lebih tenang dengan janji untuk memberantas program-program yang memudahkan seseorang untuk mendapatkan SIM ya guys. Seperti belum dites sudah bisa dapat SIM. Tau gak testimoni nih, waktu aku ada di sebuah negara, aku mau bikin SIM ya. Terus habis itu aku datang ke kantornya itu, aku bener-bener serius dikasih kertas, aku ngerjain serius nih, belum ada 5 menit tiba-tiba udah ayo. Aku taunya cuma aku harus melakukan ujian-ujian ini biar aku dapat SIM. Iya, aku juga super nervous waktu mau mengerjakan tes ya kan. Baru duduk, terus ayo gitu, kumpulin. Terus aku bingung kayak, hah, belum udah selesai. Iya. Disuruh ngumpulin. Iya, bahkan dulu kalau aku kan udah lama ya tes SIM-nya ya. Dulu tuh waktu aku nunggu untuk dites, ada beberapa ibu-ibu yang bilang kayak ngobrol satu sama lain, "Oh, Jeng les di mana?" "Oh, saya belum les." Disuruh bikin dulu aja SIM-nya. Lah,
terus bagaimana dia mendapatkan? Tapi untungnya sekarang banyak banget layanan masyarakat yang membolehkan kita dan mempermudah kita untuk melaporkan hal-hal seperti ini guys. Kalau misalkan ada sesuatu yang bikin kalian gak nyaman dan kayak kok begini ya caranya, sudah bisa dilaporkan. Karena pemerintah juga lebih aktif gitu untuk mendengarkan masyarakat. Terima kasih untuk layanan-layanan tersebut. Jadi sebenarnya janji untuk memberantas hal-hal seperti itulah loh yang membuat kita lebih tenang sebagai pengguna jalan. Yang udah di make sure nih orang-orang yang ada di jalanan kita emang orang-orang yang bisa mengemudi, ngerti juga, bukan cuma mengemudi ya, bukan cuma kayak injek gas dan juga injek rem, tapi juga tahu peraturan-peraturan di jalan, etika mengemudi. Betul. Bukan yang belum juga berubah tuh lampu udah kayak 2 detik 3 detik sebelum dia berubah jadi hijau udah nih. Wow, Anda tahu sekali itu warna akan berubah. Atau kalau misalkan jalanan sepi nih, merah pun di kan kita gitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Baiklah, itu tadi adalah janji-janji dalam kampanye-kampanye yang super menarik. Mana yang menurut kalian paling menarik? Atau menurut kalian kayak sebenarnya ini nggak aneh, mestinya diberlakukan di negara ini? Komen di bawah, adakah yang lain? Apa mungkin kalian melihat poster-poster dan melihat kayak ini kok janjinya menarik ya? Boleh banget kalian ceritain di bawah. Dan sekali lagi aku mau ingatkan bahwa kita semua mendapatkan hak untuk memilih nanti tanggal 14 Februari tahun 2024. Jadi sebagai warga negara Indonesia, kita harus gunakan hak itu dan juga aktif mencari siapa kandidat terbaik untuk kita pilih guys. Good luck to me too, good luck to everyone. Dan komen di bawah ide apa lagi yang seru untuk kita bahas next time. Jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye bye. Dia yang jadi badut. Lah, dibaduti kehidupan lah. Rumah DP 0%. Ada. Bener deh ada. Bener ada. Rumah tuh bisa DP 0% kalau misalkan lewat bank. Batu.